tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Pemerintahan Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur, dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, tujuan lahirnya reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan reformasi. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto selama 32 tahun ternyata tidak konsisten dan konsekuensi dalam melaksanakan cita-cita Orde Baru. Pada awal lahirnya tahun 1966, Orde Baru berkehendak untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang bertentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Faktor pendorong terjadinya reformasi. Faktor politik meliputi hal-hal berikut. 1. Adanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kehidupan pemerintahan. 2. Adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orba yang penuh dengan nepotisme dan kronisme serta merajalelanya korupsi. 3. Kekuasaan Orba di bawah Soeharto otoriter tertutup. 4. Adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 5. Mahasiswa menginginkan perubahan. Faktor ekonomi meliputi hal-hal berikut. 1. Adanya krisis mata uang rupiah. 2. Naiknya harga barang-barang kebutuhan masyarakat. 3. Sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok. Faktor sosial masyarakat. Adanya kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei 1998 yang melumpuhkan perekonomian rakyat. Faktor hukum. Belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di antara warga negara. Tragedi Trisakti Soeharto mendapatkan surat dari Harmoko DPR, mantan ketua saat itu, ketika sedang menghadiri konferensi tingkat tinggi antar negara di Mesir pada tanggal 20 Mei 1998 dengan isi surat, Soeharto harus mengundurkan diri dari jabatan Presiden RI karena Jakarta tidak aman lagi. Surat ditandatangani oleh 15 orang termasuk 14 menteri kabinet pembangunan, 7 yang merasa telah meninggalkan Soeharto. Puncak kebencian mereka pada zaman Orde Baru telah meradang dalam gelombang unjuk rasa mahasiswa yang menimbulkan tragedi Trisakti 20 Mei pada tanggal 12 1998. Saat itu Soeharto hingga akhirnya mengundurkan diri dari jabatan pada tanggal 21 Mei 1998. Presiden dan pada akhirnya posisi Soeharto digantikan oleh Baharudin Yusuf Habibie yang sebelumnya adalah wakil presiden terakhir pada zaman Orde Baru. Tragedi Semanggi Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 juga mencuatkan tragedi Trisakti yang menewaskan 4 orang. Pasca pahlawan reformasi Soeharto mundur, nyatanya masih terjadi kekerasan terhadap rakyat dan mahasiswa yang antara lain mengakibatkan tragedi Semanggi berlangsung hingga 2 kali. Gerakan Indonesia juga memulai babak baru dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu era reformasi. Akhirnya, setelah Soeharto mundur, Baharudin Yusuf Habibie menjadi Presiden RI ketiga untuk periode 1998 sampai 2003. Pada November 1998 muncul kembali tragedi Semanggi. Tragedi Semanggi terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November 1998 dan terjadi kembali pada tanggal 24 September 1999 ketika zaman kabinet reformasi pembangunan Baharudin Yusuf Habibie telah berakhir. Walaupun tanpa wakil presiden, mahasiswa juga menganggap bahwa rezim masih sama dengan rezim Soeharto. Kesamaan
Di antaranya yang pertama, setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan subversi atau menentang negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pelaksanaan 5 paket undang-undang politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa. Yang ketiga, terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya. Yang keempat, pelaksanaan dui fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Yang kelima, terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Meskipun Soeharto dipilih menjadi presiden melalui sidang umum MPR, tapi pemilihan itu merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis. Yang kedua, krisis politik rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik. Dalam bidang hukum pun pemerintah melakukan intervensi. Artinya, kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat Yang kedua, krisis hukum rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik. Dalam bidang hukum pun, pemerintah melakukan intervensi. Artinya, kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah atau eksekutif. Yang kedua, industrialisasi. Pemerintah Orde Baru ingin menjadikan negara Republik Indonesia sebagai negara industri. Keinginan itu tidak sesuai dengan kondisi nyata masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat agraris dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah atau rata-rata. Yang ketiga, pemerintahan sentralistik. Pemerintahan Orde Baru sangat sentralistik sifatnya sehingga semua kebijakan ditentukan dari Jakarta. Oleh karena itu, peranan pemerintah pusat sangat menentukan dan pemerintah daerah hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Yang ketiga, krisis ekonomi. Pada bulan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turun menjadi 5 juta per dolar. Bahkan, pada bulan Maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu 16 juta rupiah per dolar. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi seperti: 1. Hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Meskipun hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi. Yang kedua, keempat, ada krisis sosial. Krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun